sobat-sobatku. Nah, kembali lagi sama aku Agustina Sindiwora. Kali ini aku tidak akan perlu menjelaskan namaku secara detail karena di awal juga sudah tahu lah ya. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang folklore sebagian lisan. Dan ternyata folklore sebagian lisan itu ada liputan-liputannya loh. Nah, penasaran gak nih? Yuk cek video berikutnya. Yang pertama ada folklore sebagian lisan. Nah, folklore sebagian lisan itu merupakan folklore yang berbentuk gabungan antara lisan, kepercayaan, dan perbuatan. Nah, kenapa bisa dikatakan lisan? Karena ada yang dituturkannya. Dikatakan kepercayaan karena sesuai dengan kepercayaan pemiliknya. Dan dikatakan perbuatan karena ada yang dikerjakannya. Nah, liputan folklore sebagian lisan itu ada beberapa macam guys. Ternyata ada kepercayaan dan tahayul, permainan rakyat, dan hiburan rakyat, drama rakyat, tari rakyat, adat atau tradisi, serta pesta rakyat. Yang pertama, ada kepercayaan dan tahayul. Kepercayaan terhadap yang gaib atau hal-hal yang tidak masuk akal merupakan naluri atau sifat alamiah bagi manusia. Menurut KBI tahun 2008, gaib merupakan sesuatu yang tidak kelihatan atau tersembunyi dan bersifat tidak nyata. Dalam setiap agama ada pernyataan-pernyataan atau keterangan dalam kitab sucinya yang tidak kelihatan, bahkan tidak masuk akal. Meskipun harus dipercayai, seperti dalam ajaran Islam, tapi ini merupakan kewajiban untuk mengimani hal yang bersifat gaib. Yang kedua, ada permainan atau kaulinan, merupakan rakyat dan hiburan-hiburan rakyat. Ada salah satu contoh permainan tradisional yang ada di Kalimantan Timur, yaitu begasing. Begasing merupakan permainan tradisional masyarakat di Kalimantan Timur yang bertujuan sebagai media berinteraksi baik bagi para pemain atau penonton sal muasal begasing di tanah kutai yang muncul dari pohon kayu palele yang buahnya itu mirip gasing dan memiliki ciri khas yang terbuat dari kayu yang hanya tumbuh di Kalimantan. Pada umumnya, kayu yang menjadi bahan dasar begasing adalah kayu bangris, ulin, pelai, dan kayu sengon. Kayu yang paling sering digunakan dalam membuat gasing kutai adalah kayu bangris, karena unsur serat yang padat dan kayu tersebut paling kuat di antara kayu yang lainnya. Permainan begasing sering diperlombakan pada acara pesta rakyat yang dijadikan sebagai media hiburan bagi masyarakat untuk bersenang-senang setelah melakukan aktivitas rutin setiap harinya. Yang ketiga, tari Dayak berdasarkan fungsinya yang terbagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok tari upacara. Kelompok tari upacara ini berfungsi sebagai sarana upacara adat dan agama, misalnya tari Ajat Temuai atau Dayak atau Datai atau Nyamut Temuai Dayak Mualang, Baliat, dan Noton Dayak Kanatian, dan lain-lain. Pada umumnya, tari upacara ini dilakukan lebih dari satu orang atau kelompok, baik laki-laki perempuan atau dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, kelompok tari bergembira atau sosial. Kelompok tari bergembira atau sosial merupakan tari yang berfungsi sebagai sarana mengungkapkan rasa gembira pada umumnya berpasangan pria dan wanita. Misalnya tari kondan atau pada masyarakat Dayak daerah Kabupaten Sangau Kapuas dan pada umumnya tari jonggan Dayak Kanatian. Yang ketiga, kelompok tari tontonan. Dan kelompok tari tontonan ini tari yang digarap khusus untuk pertunjukan dan dipentaskan pula di tempat khusus kebanyakan oleh sanggar-sanggar Dayak pada pesta rakyat seperti Erau, Pesta Rakyat Irau atau Kabupaten Berau, dan Pesta Rakyat Birau atau Kabupaten Bulungan yang diselenggarakan di setiap tahunnya. Yang keempat, adat dan tradisi. Menurut Kamus Besar Indonesia tahun 2008, adat adalah aturan atau perbuatan dan sebagainya yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala dan cara kelakuan tersebut yang sudah menjadi kebiasaan. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, hukum, dan aturan satu dengan yang lainnya menjadi satu sistem. Selanjutnya, tradisi adalah tradisi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang dalam masyarakat penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada yang paling baik dan paling benar. Yang kelima, ada pesta rakyat. Pesta rakyat merupakan sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan di tempat terbuka atau tertutup, jalan umum, gedung, dan atau kantor dengan menggunakan organ tunggal atau alat musik lainnya.
baik dengan penyanyi maupun tidak. Salah satunya ritual adat Rau Tenggarong. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya tentang folklore sebagai lisan. Nantikan di video-video selanjutnya. Bye-bye.